apa? Sepertinya masalah saya dengan Amri ya Pak. Iya benar. Ceritakan Bapak Guru yang di kelas situasinya kayak apa? Baik Pak, jadi ceritanya begini. Jadi kan tadi pagi saya mau mengambil dompet saya yang tertinggal di jok motor saya. Yeah. Nah ketika saya mencari kunci saya kok nggak ada. Saya sudah bertanya ke teman sebangku saya Agus, tapi dia tidak tahu. Nah terus sekitar saya udah mencari kunci itu sekitar 30 menit lebih, tetap nggak nemu. Akhirnya bajunya itu memberitahu saya bahwa dia melihat Amri menyembunyikan kunci saya ketika saya di toilet. Nah, saya tanya, apa benar kamu yang menyembunyikan kunci saya? Lalu Amri menjawab iya, dan saya itu emosi Pak. Terus setelah emosi, apa yang kamu lakukan seterusnya? Saat emosi itulah saya berkata tinggi dan kasar kepada Amri, dan bukannya Amri meminta maaf, dia malah juga ikut emosi Pak. Nah, setelahnya itu terjadi adu mulut, keributan itu Pak. Oh ya, ya memang ketika Pak Guru pun posisi ketika disembunyikan kunci motornya juga Pak Guru emosi, itu hal yang wajar. Tapi apakah dengan berkata kasar itu dibenarkan? Tidak. Tidak ya, apalagi itu sudah melanggar keyakinan kelas kita bukan? Iya benar. Ya, coba apa di kelas kita yang dilanggar? Salah satunya itu saling menghormati, saling menghormati orang lain, sedangkan saya sudah melanggar yaitu dengan tidak menghormati orang lain dengan berkata kasar. Ya, terima kasih kamu sudah mengakui itu ya. Nah, tapi kan harus diperbaiki, tidak diulang lagi. Kira-kira solusinya apa untuk memperbaiki itu? Baik, yang pertama itu saya akan lebih bersabar dan mengontrol emosi saya. Yang kedua, saya akan melaporkan ke Bapak bila ada yang mengganggu saya. Oke, terima kasih. Saya bangga sekali dengan kamu bahwa kamu sudah mengakui kesalahan dan mau untuk memperbaiki. Nah, apabila nanti Amri saya panggil, kemudian dia minta maaf, sediakah kamu untuk memberikan maaf untuk Amri? Bersedia Pak, dan Amri juga masih tenang saya. Oke, terima kasih ya. Nanti Mbak Ima keluar dulu di luar, nanti saya panggil Amri ya. Baik, Pak. Silakan dulu ya. Ya. Mas Amri, kamu tahu nggak kira-kira kenapa dipanggil ke sini? Sepertinya masalah saya dengan Ima ya Pak. Iya, coba ceritakan gimana makanya. Baik Pak, jadi gini ceritanya Pak. Saya melihat kunci Ima yang tergeletak di atas meja, dan saat itu Ima sedang pergi ke toilet. Saya iseng Pak menyembunyikan kunci Ima agar nanti saat kembali dia kebingungan mencari kuncinya. Dan benar saja Pak, Ima kebingungan mencari kuncinya. Semua orang di kelas terdiam merasa tidak melihat, dan cuma Dina yang melihatnya. Lalu Dina mengatakan ke Ima bahwa Amri yang menyembunyikan kuncinya. Lalu Ima datang ke saya untuk meminta dikembalikan kuncinya. Saya sudah kembalikan Pak, tapi Ima berkata kasar dengan nada yang tinggi, dan itu membuat saya tidak terima Pak. Saya juga berkata kasar dan terjadi adu mulut. Ya, memang kalau ada orang lain berkata kepada kita juga emosi itu ya manusiawi. Namun latar belakang Ima marah kan kamu sudah tahu. Iya. Dan itu dibenarkan atau tidak? Tidak. Ya, kemudian terkait dengan keyakinan kelas kita, masih ingat nggak keyakinan kelas kita? Masih. Ya, yaitu tidak menghormati orang lain dan tidak menghargai. Iya benar. Berarti ada hal keyakinan yang kamu langgar ya, yang tidak menghargai dan tidak menghormati orang lain. Nah, terima kasih Bapak sudah apresiasi kamu jujur dan mengakui itu. Nah, dengan kesalahanmu itu kira-kira Mas Amri mau memperbaiki atau tidak? Iya, bisa. Kira-kira apa yang akan kamu lakukan? Pertama, saya tidak akan jahil lagi Pak. Kedua, saya akan lebih bisa mengontrol emosi saya depannya dan akan meminta maaf bagi Pak. Ya, terima kasih Mas Amri sudah berjiwa kesatria ya, mengakui kesalahan dan mau memperbaiki itu. Nah, juga tadi Pak Guru juga mohon juga nanti minta maaf juga. Ya, oke. Nanti setelah ini Bapak panggil Ima, nanti itu ketemu dengan Ima dan saling memaafkan. Ya, terima kasih. Nanti tak panggil Ima dulu. Ya. Jadi tadi Mas Amri sudah cerita dan sudah mengakui kesalahannya. Ya, jadi kalau orang minta maaf ya kita wajib untuk memaafkan. Ya. Baik, saya minta maaf karena telah melakukan perbuatan buruk ke kamu. Iya, sama-sama. Aku juga minta maaf karena sudah berkata kasar ke kamu. Iya. Ya, alhamdulillah semua sudah memaafkan ya. Nah, dengan ini kita jadikan pembelajaran untuk kita semua bahwa rasa memaafkan, mengakui kesalahan dan mau memperbaiki adalah hal yang penting yang nanti kelak
bermanfaat bagi masa depan kalian semua. Amin ya. Terima kasih atas waktunya dan semoga tidak terulang di kelas kita lagi ya. Ya silakan kembali ke kelas boleh. Terima kasih semuanya ya. Oke, oke. Dasar. Sebelumnya terima kasih telah membantu menyelesaikan masalah saya di kelas, dan saya kedepannya akan menjadi lebih bisa mengontrol diri dan harapannya saya menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih sudah memfasilitasi saya dari Pak Rian untuk menyelesaikan masalah saya di kelas. Saya mungkin untuk masa depan akan menjadi pribadi yang lebih baik, tidak akan berbuat yang kurang baik kepada teman, gitu ya, seperti itu.